Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Di sini saya akan menjelaskan di matkul psikologi pendidikan tentang perkembangan selama masa anak-anak. Oke, perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah proses perubahan terus-menerus menuju kematangan dan kesempurnaan pada anak usia 0-6 tahun. Perkembangan mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Nah, masa ini disebut Golden Age karena merupakan periode penting bagi pembentukan dasar kehidupan di masa depan. Nah, perkembangan itu terbagi menjadi dua, ada fisik, ada kognitif. Nah, pada perkembangan fisik ini, anak-anak itu awalnya pertumbuhan fisik yang melambat, tetapi kemampuan motorik dan otak berkembang pesat. Nah, anak bertambah tinggi dan berat secara bertahap. Tubuh makin proporsional dan otak lebih kuat. Gigi sudah mulai diganti dengan gigi tetap. Otak berkembang proses karena peningkatan sel saraf dan anak mulai mampu berjalan, berlari, serta meniru gerakan sederhana dengan koordinasi yang lebih baik. Nah, perkembangan kognitifnya itu adalah kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Nah, terus selanjutnya ada perkembangan sosial emosional. Nah, sosial emosional itu proses menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Nah, emosi itu termasuk kepribadian dan interaksi sosial. Selanjutnya, nah, cara memfasilitasi perkembangannya itu penuhi kebutuhan dasarnya seperti gizi seimbang, tidur yang cukup, lingkungan yang aman, dan berikan stimulasi. Nah, penting juga kan stimulasi itu seperti mainan edukasi, interaksi sosial, batasi penggunaan gadget. Karena kan banyak banget sekarang orang tua tuh yang kayak bodo amat sama anaknya sendiri gitu kan. Ya udahlah biar anteng kasih gadget. Nah, kalau bisa tuh kita tuh sebagai orang tua harus berperan dengan mengasih stimulasi yang memang sesuai dengan umurnya. Nah, ajarkan emosi melalui permainan dan contoh perilaku positif. Nah, anak itu kan di Golden Age itu sedang merekam apa yang kita ucap dan apa yang kita lakukan. Jadi anak tuh tahu gitu. Jadi mencontoh orang dewasa gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ada kendalanya. Pasti segala sesuatu ada kendalanya. Nah, kendala dalam perkembangan anak itu ada anak yang mengidap autis, gangguan belajar, cerebral palsy, gangguan berbahasa, sindrom, dan juga gangguan penglihatan. Nah, cara penanganannya itu terapi dini dan dukungan keluarga untuk mengatasi hambatan. Nah, jadi walaupun kita ada kendala seperti itu, tetap ada terapinya. Terus juga keluarga, yang penting itu support dari keluarga, jangan menjudge anak itu seperti apa. Nah, di sini ada peran keluarga dan lingkungan. Nah, keluarga itu perannya itu menjaga kesehatan, membentuk karakter, mendukung kognitif. Sekolah itu lingkungan fleksibel untuk belajar dan bersosialisasi. Dan masyarakat juga mengajarkan nilai seperti gotong royong dan moral. Nah, seperti Tri Sentra Pendidikan, itu kan memang 3 aspek itu sangat berperan untuk anak. Jadi nggak hanya keluarga, sekolah dan masyarakat pun harus berperan. Terlebih di masyarakat, anak-anak kan biar bisa bersosialisasi. Jadi anak-anak itu harus bermasyarakat. Karena sesuai juga dengan dimensi kurikulum merdeka kita sekarang ini. Selanjutnya itu ada jenis program pendidikan. Nah, di pendidikan itu anak usia 0-6 tahun berada pada masa Golden Age sehingga membutuhkan program pendidikan sesuai tahap perkembangannya. Nah, ada apa aja sih? Ada tempat pendidikan anak atau TPA, ada kelompok bermain atau KB, ada taman kanak-kanak TKA dan TKB. Adapun pendidikan anak usia dini. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan anak usia 0-6 tahun, Golden Age, sangat krusial untuk masa depan, mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional yang dipengaruhi teori seperti Branner, Piaget, dan Erikson.
Orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memberikan stimulasi optimal melalui asupan gizi, interaksi positif, dan lingkungan aman untuk mengatasi hambatan seperti autisme. Nah, program pendidikan usia dini seperti TPA, KB, dan TK penting untuk mempersiapkan anak secara holistik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.